Pemirsa, kasus Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria yang telah merugikan ribuan anggotanya dan nilai kerugian mencapai 106 triliun memasuki babak baru. Ya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang dilansir dari websitenya, Senin 4 September 2023 kemarin, Mahkamah Agung telah membatalkan vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelumnya terhadap mantan bos dan manajemen KSP Indosuria, Henry Surya. Dalam vonisnya, Majelis Kasasi MA menyatakan Henry bersalah karena melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Dalam prakteknya, perusahaan yang dipimpin Henry dan kawan-kawan itu bertindak selayaknya bank sehingga dapat menghimpun dana masyarakat yang nilainya cukup fantastis hingga mencapai ratusan triliun rupiah. Oleh Henry dan tersangka lainnya, uang sebanyak itu dialihkan ke 30 perusahaan yang teraliviasi dengan perusahaan yang dipimpinnya yang terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2020 lalu. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 15 miliar, subsidi 8 bulan kurungan penjara. Dari sekian banyak anggota KSP Indosuria yang menjadi korban investasi bodong tersebut, salah satunya yakni model Patricia Go. Ia merupakan salah satu korban investasi bodong perusahaan investasi itu yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam dengan menawarkan keuntungan berlipat dalam kurun waktu singkat. Yes, betul. Aku salah satu korban dari investasi bodong Koperasi Indosuria. Awal mulanya tuh awal mulanya jadi gini ceritanya. Aku kan selalu taruh uang aku percayakan kepada mama. Jadi sebenarnya aku juga kurang tahu menahu bahwa mama itu menaruh uangnya di Indosuria. Kenapa mama taruh uangnya di Koperasi Indosuria? Karena banyak teman-temannya yang sukses menaruh uangnya juga di situ. Toh juga memang kan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini sudah ada selama hampir 20 tahun gitu. Jadi mama ya percaya aja karena teman-temannya pada taruh di situ. Menurut Patricia, ketertarikan dirinya untuk menanamkan uangnya di perusahaan tersebut tidak terlepas dari keberadaan perusahaan tersebut yang telah berdiri sejak 20 tahun lalu itu. Jauh sebelum kasus penipuan dan penggelapan uang itu mencuat, ia sebenarnya sudah mengetahui sejak Februari 2020 lalu soal desas-desus praktek tidak wajar yang dilakukan perusahaan yang dinahkodai Henry dan manajemen lainnya itu. Namun karena fokus pada kerja, ia tidak mengikuti pemberitaan yang ada, hingga akhirnya ia menjadi salah satu korban penipuan investasi bodong hingga mengalami kerugian 2 miliar lebih. Pada saat 2023 ini, aku tuh tidak diam sebenarnya. Aku tuh karena terlalu sibuk dengan pekerjaan aku, dan aku harus fokus dengan setiap pekerjaan aku. Saya sudah mengikhlaskan uang saya 1,7 M itu tidak balik. Jadi awalnya saya itu ada 2 M, terus saya dikembalikan 1,5 juta. Itu pun aja harus saya keluar dulu, per bulannya dikirimin 500.000 sama 1 juta. Saya ikutan aja cara perdamaiannya mereka, ternyata segitu. Udah segitu aja terlambat. Jadi mereka tuh selalu bilangnya tuh Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ini seperti bank, deposito gitu. Jadi mama, papa, dan aku taunya adalah deposito. Selain Patricia dan ribuan nasabah lain yang menjadi korban penipuan investasi bodong tersebut, selebriti Anya Dwinov juga tak luput menjadi korban tipu daya perusahaan itu dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda dalam kurun waktu sebentar. Kerugian yang dialami Anya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 5 miliar rupiah. Aku salah satu dari puluhan ribu nasabah Indosuria yang terkena, boleh lah ya sekarang aku ngomong, terkena penipuan, uangnya dibawa lari, nggak tahu kemana. Aku bertahan tuh udah tahunan di sana, kurang lebih 2 tahunan, sampai akhirnya terjadilah musibah. Ya bolehlah aku sebut kata musibah lah saat ini. Musibah yang aku alami ini, di mana dana aku
Artis yang kini lebih memilih menekuni bisnis ketimbang berkarir di dunia hiburan itu pasrah atas nasib investasi yang dialaminya itu. Ia hanya bisa berharap keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya dan uang investasi yang ditanamkan di perusahaan tersebut dapat kembali. 5,3 miliar. Pokoknya aku ikutin semua sistemnya mereka. Bulan pertama kali aku ngedapetin duit aku kembali adalah 1,5 juta. Dari 5,3 M. Di lain pihak gue sakit hati, tapi di satu sisi gue juga harus memikirkan bagaimana membangun hidup gue kembali dengan simpanan gue yang udah diambil orang. Pasrah sih enggak. Tapi memang aku orangnya tuh tidak suka mencari hingar-bingar keributan, apalagi untuk hal-hal yang berbau atau bersentuhan dengan hukum. Karena aku sangat percaya hukum kita ini pastinya bisa berjalan adil. Semoga saja vonis MA tersebut bisa membuat lega 23.000 anggota yang menjadi korban perusahaan investasi bodong itu. Dan uang miliknya bisa kembali dengan utuh. Kalau sesama korban, pesan aku sih cuman yuk kita jangan patah di tengah jalan. Jangan sampai kita berhenti kekompakannya. Ayo kita kawal terus biar bagaimanapun itu ada hak kita di sana. Banyak aliansi-aliansi yang tidak memerlukan uang banyak kok, hanya sebagai uang jalannya mereka yang memang saya rasa sih ngurusin kayak gini nih bolak-balik tuh pasti ada biayanya. Terus kita bersama. Sementara itu, seorang sosialita Anissa Ramadewi alias Anissa ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia diduga berperan sebagai mucikari yang menjual korbannya untuk menjalankan praktek prostitusi. Atas perbuatannya tersebut, Polda Bangka Belitung berhasil menangkap selebgram tersebut usai melakukan transaksi. Polisi juga turut mengamankan 2 korban sebagai saksi. Dalam keterangan persnya, polisi menangkap Anissa di tempat karaoke pada Jumat 1 September 2023 lalu. Penangkapan tersebut dilakukan usai polisi membongkar kasus prostitusi di hotel di Jalan Bangka Tengah, Bangka Belitung, dan menangkap 2 orang lainnya. Di mana telah diamankan 2 orang dalam hal ini sebagai korban yang mana kedapatan melakukan prostitusi. Dari hasil keterangan yang didapatkan setelah diamankan, kemudian yang bersangkutan yang sebagai penyedia yaitu salah satu wanita dengan inisial ARD, yang mana pada saat di hasil dari keterangan itu kita dapatkan yang bersangkutan lagi berada di salah satu tempat hiburan yang tidak jauh dari tempat hotel tersebut. Adapun modus yang dilakukan Anissa yakni dengan menawarkan korban ke pelanggannya dengan nilai transaksi senilai 2 hingga 3 juta. Dari angka tersebut, Anissa mendapat bagian keuntungan sebesar 1 hingga 2 juta dari setiap transaksi yang dilakukannya lewat pesan di WhatsApp. Kemudian berdasarkan dari hasil keterangan dari saksi ataupun saksi korban, yang mana mereka dilakukan untuk rekrutan, untuk dilakukan pembayaran untuk melakukan eksploitasi seksual. Dari kedua korban tersebut diamankan sejumlah uang sebanyak 6 juta, yang mana untuk rincian mereka diupahi setiap orang ada yang 1,5 juta dan 1 orang yang inisial A diupah dengan sebanyak uang 1,5 juta, dan untuk yang korban inisial N dengan uang 2 juta. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti yakni berupa uang tunai senilai 6 juta rupiah, 4 handphone, dan 1 unit mobil dan bil hotel yang digunakan dalam melakukan aksinya tersebut. Untuk proses lebih lanjut, pelaku kini diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Jadi dari satu korban yang atas nama N
mereka sebetulnya untuk dengan uang 3 juta jadi tersangka dia mendapatkan 1 juta dari satu orang, kemudian yang satunya mendapatkan 1,5 juta. Kasus yang dialami Anissa ini mengingatkan kita pada kasus yang sama sebelumnya seperti yang terjadi di penghujung tahun 2021 yang dialami pesinetron Cassandra Angel Lee. Ia diduga terlibat sebuah kasus dan dijadikan pelaku sekaligus korban dari perdagangan manusia. Ia ditangkap polisi di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta Pusat. Tak hanya Cassandra Angel Lee, kasus yang sama sebelumnya, polisi juga telah menangkap artis Sintiara Alona yang juga tertangkap kasus prostitusi online. Ia ditangkap di hotel miliknya yang dijadikan tempat prostitusi dengan menyediakan jasa wanita penghibur.